Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfiru wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bisababi maqaran fid din wa dunya al-akhirah. Khususan Syekhul Imam Abu Wahab As-Sabrani wa usulihim wa furuhim bi anna Allah yaghfiru wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bisababihim wa qaramin fid din wa dunya al-akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara minhum firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa inasiqa il hadisi bi kitabillah amdalul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa kama qala mu'allim rahimahumullah fi wasiyyatil mustafa Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani nafa'allahu wa iyyahum bi ulumihi وعلمه في دين آمين قال فصل في تعريف أحوال الناس. Ayuhal hadirin kiram, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali untayan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan. Namun demikian kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan agar seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'anu fi ahkami syar'iyyah, hamba yang tunduk dan patuh serta taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berselawat kepada junjungan alam, seorang manusia yang agung dan mulia yang tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap mudah-mudahan kita diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau. Dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah. Dan dengan asbab mahabbah kecintaan kita, mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allim rahimahumullah sahifah 15 halaman 15 baris kedua dari atas. Faslun fi ta'rifi ahwalin nas. Ya kalau enggak salah ya. Faslun fi ta'rifi ahwalin nas indallah. Fasal yang menerangkan tentang ta'rif, yaitu pengenalan posisi manusia. Fi ta'rifin nas, mengenal posisi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita ini posisi kita di hadapan Allah sebagai siapa? Wa qala al-Mustafa Sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Ali, khairun nas indallah, sebaik-baik manusia indallah di sisi Allah, anfa'uhum linnas, yaitu manusia atau mereka yang memberikan manfaat kepada manusia. Wasarruhum, dan sejelek-jelek mereka indallah di sisi Allah, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, dan jelek amal-amalnya. Wa khairuhum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa khairuhum, dan sebaik-baik mereka, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal-amalnya. Wa abghadun nas, dan manusia yang dibenci ilallah oleh Allah, man akala wahdahu, orang yang makan sendirian, wa mana'a rabdahu, dan mencegah memberi kepadanya, wa daraba abduhu, dan memukul hambanya, wa akramal ghina, memuliakan orang-orang kaya, wa ahanal faqir, dan meremehkan orang-orang fakir, wa asarru minhu, dan sejelek-jelek dari mereka atau sejelek dari orang yang dibenci oleh Allah adalah man asa fil harami, orang yang berkecimpung fil harami di dalam perkara yang haram, wa mata, dan mati fil haram, di dalam keharaman. Wa asarru minhu, dan sejelek-jelek dari mereka, sejelek dari orang yang berkecimpung di tempat yang haram, man tala umruhu wa sa'a fi'luhu, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Wala yatubu amma nahahullahu ta'ala anhu, wala yatuba, dan dia tidak bertobat, amma nahahullah, dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, anhu, atas dirinya, wa huwa yadma'u fi maghfiratihi, dan dia hanya memohon atau mengharap ampunan Allah. Wa asarru minhu, dan sejelek-jelek dari mereka, man adhara sadaqata li akhihil muslimi, orang yang menampakkan persahabatan, sadaqah, persahabatan, li akhihil muslim, kepada saudara-saudara muslim, wa yudabbiru lahu khilafaha, dan amal perbuatannya bertolak belakang dengan persahabatannya. Wa asarru minhu, dan sejelek-jelek dari mereka, man dhahaba awalu umrihi, orang yang menghabiskan awal umurnya atau usia mudanya, ghaflatun, dengan kelalaian, wa akhiruhu, dan akhir hidupnya, kasalun an ta'atillahi ta'ala, malas untuk taat kepada Allah. Ini adalah ahwal, posisi manusia, ya, posisi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal kita memilih, kita ada di posisi yang mana di hadapan Allah. Ta'riful ahwalin nas, agar kita mengetahui tentang posisi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, ya Ali,
khairun nas, sebaik-baik manusia, indallah, di sisi Allah, orang yang paling baik, orang yang paling mulia di sisi Allah. Siapakah mereka? Anfa'ahum linnas, orang yang memberikan manfaat kepada manusia, punya diri, diberi oleh Allah umur, diberi oleh Allah kesehatan, dia berada di tengah-tengah manusia, dia memberikan manfaat ke manusia. Apakah dengan hartanya yang dia punya, apakah dengan tenaganya yang dia punya, atau pemikiran untuk bisa mengajak manusia melakukan kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memanfaatkan hidupnya, dia memanfaatkan waktunya untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia yang ada di sekitarnya. Jadi kalau orang yang bisa memberikan manfaat itu adalah orang yang tidak memandang sebelah mata kepada lingkungan. Orang yang bisa memberikan manfaat, dia tidak segan-segan untuk bisa memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan. Orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, ia adalah orang yang mau berbagi kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi kagak duduk tenang atau tidak berpangku tangan, tapi berusaha apa yang bisa dia sumbangkan untuk kebaikan manusia yang ada di sekitarnya. Ya, kalau kita cuma duduk saja, nongkrong saja, ngeliatin saja orang berbuat baik sementara kita tidak pernah mau berbuat baik, itu namanya bukan orang yang bisa memberikan manfaat. Ya, kita melihat satu kejelekan kemudian kita tidak pernah mau merubah kejelekan itu pun tidak bisa memberikan manfaat. Kita melihat ada kemaksiatan kemudian kita diam saja, tidak pernah kita mau merubah kemaksiatan itu pun namanya kita tidak memberikan manfaat. Kita membiarkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kita diamkan, maka itu namanya kita tidak bisa memberikan manfaat. Jadi orang yang bisa berikan manfaat adalah orang yang bisa mencegah perbuatan-perbuatan zalim atau perbuatan-perbuatan maksiat apapun yang ada di sekitarnya, yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, dia rubah agar bisa menjadi baik. Nah, ini adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Dia punya kekuatan, dia punya harta, dia punya pemikiran, dia pun mampu untuk merubah. Maka dengan merubah itu dia mampu untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Ini adalah orang yang bisa bermanfaat, dan inilah orang yang sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita berpangku tangan, ya, apalagi terhadap kemaksiatan, jangan. Perbuatan zalim jangan sampai kita biarkan. Karena kalau seandainya orang berbuat maksiat, orang berbuat zalim, kita biarkan, padahal kita mampu, maka perbuatan maksiat itu akan merajalela. Perbuatan maksiat akan berkembang. Bahkan akhirnya karena tidak ada orang yang mencegahnya, perbuatan maksiat itu bisa dilegalkan. Kalau perbuatan maksiat bisa dilegalkan, perbuatan zalim dilegalkan, tidak ada lagi orang yang mencegahnya, maka yang timbul adalah berbagai macam musibah. Ya. Nah, kalau ada musibah datang, yang terkena bukan hanya orang yang berbuat maksiat, siapapun yang ada di situ. Yang ada di situ akan terkena dampak dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang banyak. Karena dilegalkan perbuatan maksiat, tidak ada yang mencegah. Kalau sudah seperti ini, semuanya akan kena. Bukan hanya orang yang berbuat maksiat, tapi juga orang yang tidak berbuat pun akan kena. Bahkan
orang alim pun, orang saleh pun akan terkena. Tidak terkecuali pula anak-anak kecil yang tidak pernah punya dosa juga akan terkena dampak dari perbuatan maksiat yang dilakukan, yaitu adanya musibah, ya. Tapi kalau seandainya kita cegah musibah itu, kita cegah dengan kita mencegah orang-orang berbuat maksiat, kita termasuk bagian orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Mana kita menjadikan diri kita bermanfaat kepada orang lain agar tidak merajalela, tidak meluasnya perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan zalim yang mengundang bala musibah. Kalau orang berbuat zalim sendirian, maka yang akan terkena dampak kezaliman itu, dampak musibahnya hanyalah orang yang berbuat maksiat. Ya. Tapi kalau seandainya dilegalkan, makin banyak, makin meluas orang berbuat maksiat, tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang menahan, tidak ada yang menasehati, tidak ada yang turun tangan agar tidak meluasnya perbuatan maksiat, maka ini semuanya akan berdampak kepada orang lain. Artinya orang yang ada di sekitar itu, orang yang luas. Maka kalau Rasulullah menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbi, adha'aful iman. Andai engkau melihat satu kemungkaran, jangan diam. Ya, jangan diam. Kalau kita ingin punya posisi di sisi Allah, kalau ingin kita memiliki keutamaan di sisi Allah, jadilah kita orang yang bermanfaat, bisa menasehati orang lain. Kita melihat nih adanya kemungkaran, jangan kita diam. Kita punya kekuatan, dengan kekuatan kita cegah perbuatan mungkar, agar perbuatan mungkar ini tidak merajalela, agar perbuatan mungkar ini tidak meluas, agar perbuatan mungkar ini tidak dianggap legal oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Cegah dengan kekuatan kita. Kalau kita nggak bisa, nggak mampu dengan kekuatan kita, dengan lisan kita nasehatin orang-orang yang berbuat mungkar, orang-orang yang berbuat maksiat, agar tidak berbuat maksiat, agar tidak mengajak orang lain berbuat maksiat. Ya, dengan lisan. Kita nggak mampu dengan kekuatan, kita nggak punya harta, kita nggak punya kedudukan, kita nggak punya jabatan, nggak punya kekuatan untuk merubah. Tapi kita bisa lisan, dengan lisan kita mengajak manusia untuk dekat kepada Allah, mengajak manusia untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah, untuk mengajak manusia agar tidak mengajak orang lain berbuat maksiat. Kalau mau berbuat maksiat silakan ente sendirian saja, gitu. Ya. Kalau kita kagak punya kekuatan dengan lisan kita, fa illam yastati, kagak bisa juga nih kita punya, kagak mampu juga kita menggunakan lisan kita mengajak manusia untuk dekat kepada Allah, untuk mencegah perbuatan maksiat dengan hati kita, qalbun, hati kita, ya, hati kita menolak perbuatan-perbuatan maksiat orang yang ada di sekitar kita. Tolak tuh dengan apa? Banyak kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar orang-orang yang berbuat maksiat di sekitar kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adhaful iman. Ini ada selemah-lemah iman, kata Allah. Ya, kalau dalam Al-Qur'an, orang yang mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan adalah orang yang tergolong orang-orang yang sedikit dan orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah, keberuntungan di sisi Allah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Muflih, orang yang beruntung. Orang yang beruntung ini sedikit, kata Allah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kalian menjadi satu kelompok, di mana kelompok yang mencegah kepada kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Ya, kalau kalian ingin menjadi makhluk yang beruntung, ini termasuk orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan. Manfaat, atau bisa dikatakan dengan kata lain, orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia.
Dan ini golongan yang amat sangat sedikit, kata Allah. Allah yang menyatakan, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sedikit, ya, sedikit. Namun yang sedikit ini kalau seandainya kita ada di sini, kita termasuk orang yang memposisikan diri sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebalikannya, wasarruhum 'indallah, sejelek-jelek mereka, sejelek-jelek manusia, indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, diberi oleh Allah umur panjang, wasa'a amaluhu, namun amal-amalnya semuanya jelek, gak ada yang bagus. Makin diberi umur oleh Allah, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang lain disebut istijrat, ya. Istijrat itu ada salah satu dari murkanya Allah kepada manusia. Abghadullah, bencinya Allah kepada makhluk. Saking bencinya, Allah biarkan itu makhluk umurnya panjang, kebutuhannya terpenuhi, apa yang dia inginkan terpenuhi. Namun makin terpenuhi, makin jauh dari Allah, makin jelek amalnya. Tidak ada sedikit pun amal yang memiliki keistimewaan di sisi Allah. Ini adalah manusia yang sarruhum, orang-orang yang paling jelek di sisi Allah, ya, orang yang paling jelek di sisi Allah. Allah benci kepada orang yang seperti ini. Bencinya luar biasa. Bukan berarti oh saya dapat rezeki setiap hari, kagak pernah putus tuh rezekinya. Saya sehat badan saya, sementara tidur enak, nyenyak tidurnya, tapi makin jauh dari Allah. Tidak pernah sholat, dia menganggap saya nggak sholat aja dapat rezeki. Saya tidak berzikir, saya tetap dapat rezeki. Saya tidak baca Quran, saya tidak bersedekah, rezeki saya makmur, badan saya sehat, ya. Jadi dia anggap bahwa Allah senang kepadanya, tapi makin jauh dari Allah, makin jauh, makin bakhil dirinya, tidak pernah mau memandang orang, tidak pernah mau membantu sesama, tidak mau berbagi kepada orang lain, ya. Semua apa yang dia punya seakan-akan milik dia. Seakan-akan malas dia untuk berbagi kepada orang lain. Tidak ada keinginan untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Dia anggap Allah sayang pada dirinya karena selalu diberi oleh Allah rizki berlimpah, tapi jauh dari Allah. Ini adalah orang yang jelek di sisi Allah. Ini adalah orang yang abghadullah, yaitu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya istijrat, terus diulur nikmat itu oleh Allah, tapi malah dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti ini. Makanya orang-orang yang beriman itu kalau seandainya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia takut tuh dengan rezekinya, ya. Dia akan membagi rezekinya yang halal agar apa? Agar tidak terjerumus dia kepada perbuatan maksiat dengan rezekinya. Dia tahu rizki yang diberikan oleh Allah itu ada bagian untuk orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang ada sekitarnya. Maka tidak ada dalam hatinya sedikit pun keinginan untuk menguasai harta yang ada pada dirinya. Dia tidak kumpulkan dunia, dia tidak tumpuk-tumpukan hartanya, enggak. Tapi hartanya dia tasarufkan. Dia tahu ini harta kalau dibiarkan, kalau ditumpuk-tumpuk akan terjadi istijrat, ya. Dia akan lupa kepada Allah, dia akan membawa kepada kehancuran, dia akan membawa kepada kezaliman dan perbuatan-perbuatan mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang baik, ada kalanya juga ada orang yang jelek. Orang yang jelek ini orang yang diberi oleh Allah usia yang panjang, umurnya panjang, namun amalnya tidak ada yang bagus, ya. Wa khairuhum man tala umruhu,
dan sebaik-baik dari mereka, yaitu sebaik-baik orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, mantala umruhu wa hasuna amalu, orang yang umurnya diberi panjang oleh Allah. Orang yang umurnya diberi panjang oleh Allah, ditambah umurnya, makin ditambah umurnya makin bagus amalnya, ya, makin bagus amalnya. Di mana dia berusaha untuk memperbagus setiap amal-amalnya. Dia tahu dulu sholatnya belentang-belentong, sholatnya cuma sekedar ikut-ikutan. Maka ketika diberi umur yang panjang oleh Allah, karena dia ada sebagai orang yang baik, ya orang yang bagus di sisi Allah, amal sholatnya diperbagus, ya, amal sholatnya diperbagus. Dengan apa? Dengan duduk di majlis ilmu, biar tahu bagaimana tata cara ibadah kepada Allah, agar tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, agar tahu tentang syarat-syarat sholat, agar tahu mana yang bisa membatalkan sholat. Dia tidak ingin sholatnya hanya sekedar ikut-ikutan. Makin hari dia akan berusaha untuk memperbagus amal-amalnya. Bukan hanya sholat saja, namun juga amal sedekahnya. Setiap hari dulu kagak pernah sedekah, sekarang dia berniat setiap hari dia bersedekah. Setiap pagi dia harus bersedekah, terus didawamkan. Ya, didawamkan apa yang dia punya, kalau bisa dia tasarrufkan di jalan Allah. Jangan sampai dia menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit, yang tidak pernah mau berbagi kepada orang lain. Setiap hari dia perbaiki itu dirinya, ya. Umur yang diberikan oleh Allah memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya manfaat kepada dirinya. Orang yang baik seperti ini, dia yakin suatu saat dia akan bertemu dengan Allah, dia akan meninggalkan alam dunia, dan dia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di alam dunia, nanti di alam akhirat. Maka dia persiapkan tuh, ya, dia persiapkan tabungan untuk akhiratnya. Ini orang yang baik, orang yang baik yang bisa memberikan manfaat. Tiada lain adalah orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, ditambah umurnya oleh Allah, makin ditambah makin bagus amalnya. Wa abghadun nas, dan manusia yang paling dibenci oleh Allah ilallah man akala wahdahu, orang yang makan sendirian. Makanya jangan makan sendirian, ya. Artinya kalau dia punya makanan kagak pernah ingat sama yang lain, kagak pernah ingat sama keluarganya, kagak pernah ingat sama tetangganya, kagak pernah ingat sama teman-temannya. Ya, seperti kalau kita lihat monyet itu kalau makan, ya, kita lihat tuh monyet kalau makan itu dia makan ditaruh, ya, dikumpulin tuh di sini. Jangankan orang lain, anaknya saja kagak dikasih, kan gitu. Betul nggak? Itu manusia yang paling dibenci oleh Allah. Dia punya makanan, dia kagak mau berbagi kepada orang lain. Nah, kita alhamdulillah tiap Jumat makan sama-sama, ya. Minimal kita makan sama keluarga lah. Jangan makan sendirian. Kalaupun kita makan sendirian di luar misalnya karena perut lapar, ingatlah dengan anak di rumah, kan gitu. Tapi biasanya kalau orang tua kan begitu, ya. Kalau di rumah makan ingatnya anak, ya, anak saya udah makan belum? Berbagi kita, berbagi. Jangan makan sendirian. Wa mana awraqdahu, dan mencegah untuk berbagi kepada orang lain. Mencegah untuk berbagi, ya. Tidak ada rasa ingin membantu. Bakhil, pelitnya luar biasa. Kalau diajak bersedekah hari Jumat misalnya, Jumat berkah, diajak, diumumkan, kagak mau, nggak mau ikut, ya, dianggap buang-buang duit, mendingan duit buat saya. Ini bakhilnya orang nih, orang yang bakhil, orang yang kagak mau berbagi kepada orang lain, itu sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau berbagi kepada makhluk Allah. Alangkah luar biasanya orang yang mau berbagi kepada makhluk Allah. Allah akan bangga, Allah akan bahagia. Ada sebuah riwayat
Di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam ada suami istri yang miskin nih suami istri, ya. Tapi ahli ibadah. Istrinya karena miskinnya bilang kepada suaminya, wahai suamiku, kita punya Nabi Musa. Nabi Musa, yang namanya Nabi Musa kalau berdoa kagak pernah ditolak oleh Allah. Yang namanya Nabi nggak pernah ditolak oleh Allah doanya. Yuk kita datang kepada Nabi Musa. Untuk apa? Minta didoain agar jadi orang kaya. Ya, minta didoain agar jadi orang kaya. Ya udah berkali-kali deh merayu suaminya. Akhirnya suaminya pun ya sudahlah, kita datang ke Nabi Musa. Soan ke Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa. Minta doa biar Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepadanya kekayaan. Kemudian begitu doa, Nabi Musa didatangi malaikat. Kata malaikat, ya Nabi Musa, ini orang di zaman ajali sudah ditentukan nasibnya, tetap dalam keadaan fakir, miskin ini orang. Gak bisa kaya katanya. Kemudian kalaupun dia kaya, ini gak lama kekayaannya. Akhirnya Nabi Musa bilang, udah nggak usah jadi orang kaya. Engkau sudah ditakdirkan miskin. Ya Nabi Musa pengen banget jadi orang miskin, pengen banget jadi orang kaya. Tolong dah doain. Akhirnya karena didesak juga, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Kemudian kata Allah, iya Nabi Musa, ini orang kalaupun dia kaya, kekayaannya cuma 1 tahun dia nikmatin. Karena pengen bener jadi orang kaya, ngerasain bagaimana jadi orang kaya. Ya, bagaimana jadi orang kaya, enaknya jadi orang kaya. Minta kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, engkau kalaupun diberi kekayaan, ya sudah sebatas cuma 1 tahun doang tuh bisa ngerasain kekayaan. Ya udah nggak apa-apa lah Nabi Musa. Yang penting jadi orang kaya, ngerasain kekayaan, kan gitu. Ya. Nah setelahnya itu didoain oleh Nabi Musa. Gak lama kemudian jadi orang kaya. Tapi kekayaannya cuma 1 tahun nih. Ini sadar nih orang, ya. Istrinya ngomong, wahai suamiku, kita kaya cuma 1 tahun, dapat jatah 1 tahun doang. Kayaknya cuma 1 tahun doang. Udah kita nikmatin aja dah, gitu kan? Karena memang kita pengen nikmatin bagaimana jadi orang kaya. Nah, begitu dia nikmatin kan jadi orang kaya, dia merasa, ya kekayaan saya cuma 1 tahun. Udah deh saya ngajak orang lain untuk menikmati kekayaan. Ya, dia sumbangkan tuh kekayaannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bantu orang yang punya hajat apapun. Orang-orang fakir miskin diberi makan setiap hari nih oleh dirinya. Jadi dia punya kekayaan bukan untuk dia ngerasain sendiri, tapi juga untuk orang yang ada di sekitarnya. Dia menjadi orang yang bakhil. Dia sedekahkan semua tuh hartanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bantu siapapun orang yang membutuhkan bantuan. Orang fakir miskin dikasih makanan semuanya. Rapi selesai, ya. Setahun selesai, 2 tahun selesai, masih tetap jadi orang kaya. Padahal cuma 1 tahun doang tuh jatahnya jadi orang kaya. Tapi kok ini udah 2 tahun masih tetap jadi orang kaya. Nabi Musa kaget, bingung. Gak mungkin lah kalau seandainya malaikat memberikan kabar itu bohong, gak mungkin. Ya. Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, ini gimana nih orang? Katanya cuma kekayaannya cuma 1 tahun doang, tapi kok bisa merasakan kekayaan itu sampai 2 tahun, bahkan mungkin akan lebih dari 2 tahun. Apa kata Allah? Dia punya rezeki, dia punya harta. Dia ingat kepada makhlukku. Alangkah malunya aku ketika aku membuat dirinya menjadi orang miskin. Karena dia peduli kepada makhlukku. Bayangkan tuh saudara. Jadi orang yang bersedekah, orang yang punya peduli kepada orang lain, orang yang mau berbagi, bukannya miskin, bukannya berkurang hartanya, tapi malah akan bertambah dan bertambah. Karena apa? Karena Allah itu malu kepada dirinya. Malu Allah kalau seandainya dirinya orang yang bersedekah itu dimiskinkan. Karena dia tidak akan pernah bisa lagi berbagi kepada makhluk-makhluknya yang lain. Tuh. Ya. Makanya beruntung orang yang
tangannya mudah untuk berbagi, mau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan di hadapan orang-orang lain. Nah, saudara, abghadullah abghadun nas ilallah, orang yang paling dibenci adalah orang yang tidak punya kepedulian. Dia makan sendirian, dia cegah orang untuk berbagi. Kemudian wadarba abduhu, dia memukul hambanya, pembantunya, orang yang menolong dirinya. Artinya memukul di sini nggak punya kepedulian, ya, nggak punya kepedulian. Masa bodoh dengan pembantunya, masa bodoh dengan hamba sahayanya, budak-budaknya, ditelantarkan tuh budaknya. Itu maksud dari wadoroba, ya, memukul abdahu, hamba-hambanya. Jadi kalau kita jangankan kepada orang lain, kepada fakir miskin, orang yang membantu kita, orang yang jadi budak kita saja, jangan sampai kita telantarin. Ya, jangan sampai kita telantarin. Kalau bisa kita fasilitasin, kita pandang dia sebagai seorang makhluknya Allah. Jangan kita pandang sebagai hamba sahaya, bawahan kita yang harus kita injak-injak harkat martabatnya. Jangan. Tapi malah harusnya kita jaga kehormatannya. Kalau memang kita tidak ingin dianggap sebagai manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dibenci oleh Allah pun akramal ghina, orang yang menyembah-nyembah kepada orang kaya, orang yang memuliakan orang kaya. Oh, yang namanya orang kaya bukan main dah, ya, dianggap banget tuh orang kaya, dipandang banget tuh orang kaya. Apa yang diperintahkan oleh orang kaya, diduluin, ya. Ini namanya orang yang dibenci oleh Allah. Tidak dianggap orang kaya itu sama dengan dirinya, tapi memiliki kedudukan yang lebih tinggi, bahkan bisa melebihi Allah. Ini adalah orang yang akan dibenci oleh Allah, sangat dibenci. Bahkan juga orang ini pun wahaba wa ahana faqirah, meremehkan orang-orang fakir. Apaan sih orang fakir? Dia punya hajat, yang diundang cuma orang kaya doang. Banyak nggak yang gitu? Dipandang orang kaya, tuh dia tuh yang diundang tuh. Dia orang fakir nggak usah lah. Paling kalau dia datang amplopnya cuma sedikit, kecil. Udahlah, nggak usah, nggak diundang. Meremehkan orang miskin. Gitu. Ini orang yang dibenci oleh Allah. Dia meremehkan hambanya Allah. Dia tidak peduli dengan hambanya Allah. Allah marah kepada orang yang tidak ada kepedulian kepada hambanya, atau tidak ada kepedulian terhadap sesama. Allah marah karena orang yang lain itu, ya, hamba yang lain itu adalah hamba Allah. Kalau hamba Allah kita muliakan, pastilah seakan kita memuliakan Allah. Jangan sampai kita menghinakan, terutama menghinakan orang-orang fakir. Hiduplah bersama dengan orang-orang kaya. Anggaplah orang kaya sama dengan kita. Jangan ada sedikit pun pandangan yang berbeda antara orang kaya dengan orang miskin. Perlakukanlah mereka dengan sama, sebagaimana kita memperlakukan saudara kita, ya. Kita punya rezeki, kita berbagi. Jangan sampai kita menjadi orang yang wa asarru minhu, dan sejelek dari mereka, yaitu sejelek-jelek orang yang dibenci oleh Allah, man asa fil haram, orang yang kecebur, orang yang berkecimpung, orang yang bergantung kepada perbuatan haram. Ya, wah, saya kalau kagak melakukan seperti ini nggak dapat rezeki nih. Kan ada yang menyebut, ya, jangankan yang haram, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Kan ada yang ngomong gitu kan? Ada nggak ya? Di bahasa kayak begitu. Mau cari rezeki sekarang, jangankan yang halal, yang haram aja susah, udah dah. Jadi kagak ada halal dan haram, tidak ada yang namanya klasifikasi, ya. Nah, semuanya kita anggap pokoknya dapat rezeki. Dia kecimpung, mau halal mau haram diembat semuanya. Akhirnya dia mati di perkara yang haram. Ini manusia yang paling dibenci oleh Allah nih. Sejelek-jelek dari manusia yang dibenci
adalah orang yang tidak bisa melihat mana halal, mana haram. Orang yang berkecimpung di perkara yang haram. Ya, dia anggap kalau dia tidak mendapatkan yang haram, maka dia tidak akan mendapatkan rizkinya Allah. Padahal kalau kita dekat sama Allah, kalau kita betul-betul menjalankan syariat agama, syariat Rasulullah, ingat rizki itu dari Allah. Rizki itu adalah anugerah Allah. Allah yang memberikan rizki kepada kita, bukan karena kita, bukan karena kerja kita, ya, bukan karena kerja kita. Ya, kalau kita lihat orang-orang di Saudi, di Arab itu orangnya malas-malas katanya itu, ya, orangnya malas-malas. Ya, kita pernah di sana. Jadi yang namanya orang-orang di sana itu kalau subuh, habis subuh baru tidur tuh, nanti bangunnya itu jam 10, ya, baru kerja. Ya, tapi kok kehidupannya makmur, kehidupannya makmur, kehidupannya makmur dibanding dengan kita. Kalau kita subuh udah berangkat kerja, betul nggak? Subuh udah berangkat kerja, bahkan sebelum subuh udah kabur kerja tuh, udah subuh, dari subuh pulang malam. Tapi kehidupannya begitu-begitu aja, betul nggak? Miskin aja udah, pas-pasan, beda dengan orang-orang sana. Kalau kita lihat mereka ketika datang suara panggilan azan, itu mereka tinggalkan semua urusan dunianya, tinggalin tuh semuanya, ya. Kagak ada istilah mereka tetap pada pekerjaannya. Kalau mendengar suara azan, mereka langsung berangkat untuk melaksanakan salat karena kerinduannya kepada Allah, ya. Ini pantas kalau kemudian Allah pun redha kepadanya. Ya, kita pun begitu. Kalau seandainya kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba Allah, kita rindu kepada Allah, kita jalankan syariat Allah, insya Allah rizki itu dari Allah. Kalaupun kita kerja itu cuma sebagai wasilah saja, wasilah. Hasilnya Allah yang menentukan, bukannya kita. Ya, posisikan diri kita kepada Allah, ya. Artinya ketika datang panggilan itu yang namanya azan kan undangan, betul nggak? Azan itu undangan, undangan Allah kepada hambanya. Kalau kita bisa kiaskan, yang namanya undangan, orang yang mengundang pasti tahu kenal orang yang diundang, betul nggak? Gak mungkin nih orang yang mengundang gak kenal dengan orang yang diundang. Mungkin gak? Gak mungkin. Pasti dia tahu. Dia ngundang sama orang yang dia kenal. Dan orang yang diundang pun pasti kenal dengan orang yang mengundang. Kenal gak orang yang diundang sama orang yang mengundang? Begitu bener. Oh, Fulan nih rumahnya di situ tuh, kan gitu. Ya kan? Tahu tuh orang yang mengundang pasti tahu, orang yang diundang pasti tahu orang yang mengundang dirinya. Dan betapa bahagianya orang yang diundang datang kepada orang yang mengundang dirinya. Bahagia nggak kita kalau seandainya undangan kita sampai kemudian orang itu datang kepada kita? Bahagia nggak kita? Bahagia. Allah mengundang kita nih dengan suara azan. Azan itu undangan Allah kepada manusia. Ya, undangan Allah undang. Allah pasti kenal kita. Pasti nggak Allah kenal kita? Pasti nggak? Ya pastilah. Ya kita makhluknya, pasti Allah kenal kita karena kita makhluknya. Cuma sekarang kita kenal Allah nggak? Jujur kita kenal Allah nggak? Harusnya kita jujur, kita kenal Allah. Kita kenal Allah dari alam ajali. Sebelum kita hidup itu kita sudah kenal Allah. Kita sudah pernah bersumpah, kita sudah pernah berikrar di alam ajali. Wa id akhadna rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa yashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-Qur'an itu. Ya. Wa id akhadna rabbuka min bani adam, tatkala Allah mengambil ruh anak cucu Adam yang mau dimasukkan ke dalam rahim ibunya, saat itu Allah bertanya kepada sang ruh, alastu birabbikum,
apakah engkau mempersaksikan aku sebagai Tuhanmu? Apa yang kita jawab? Bala. Qalu bala syahidna. Iya, aku bersaksi engkau sebagai Tuhanku. Berarti kan kita sudah mengenal Allah tuh dari awal. Kenapa kita kemudian menafikan atau menganggap kita nggak kenal Allah? Kita sudah kenal Allah dari awal tuh. Ya, di alam ajali kita pernah berikrar bahwa kita ini adalah hamba. Allah itu adalah zat yang menciptakan. Harusnya kita kenal, dan itu kita perteguhkan sekarang. Jangan lagi ada sakwa sangka, keraguan-raguan terhadap Allah. Harusnya kan begitu. Karena dengan asbab kita menyebut kalimat itu, kita hidup di alam dunia. Ya. Dengan asbab kita menyebutkan qalu bala syahidna, kita hidup di alam dunia. Karena kalau kita kagak menyebut, gak akan hidup kita di alam dunia. Gugur, mati, habis, gak akan hidup kita. Allah tidak akan menciptakan makhluk yang tidak bertauhid kepada dirinya. Ya. Nah, kita harusnya menyadari itu. Nah, kita kenal Allah. Begitu Allah panggil, harusnya kita tinggalkan semua urusan dunia. Karena yang memberikan dunia Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberikan kebahagiaan Allah. Apapun yang kita dapatkan semuanya dari Allah. Bukan dari hasil tenaga kita, bukan dari hasil keringat kita. Tadi semuanya dari Allah. Harusnya bagaimana? Allah panggil kita datang. Ya, Allah panggil kita datang. Semua urusan dunia kita singkirin, datang kita kepada Allah. Maka layak, saudara, ketika seorang yang dipanggil oleh Allah kemudian dia mendatangi Allah, urusan dunianya dia tinggalin, ya, kesibukan dunia dia tinggalin, kemudian dia menghadap Allah. Allah bangga kepada dirinya. Bahkan Allah mengangkat derajatnya di hadapan para malaikat. Allah panggil para malaikat, ya malaikati unduru ila abdi. Wahai para malaikatku, iya tuh hambaku, ayastahida ja'atuk ilaika, di mana mereka datang bersungguh-sungguh kepadaku. Kenapa? Fa innahu yuhibbu liqa'i rabbi. Mereka datang karena kerinduannya untuk bertemu dengan diriku. Allah banggakan tuh kita, banggakan tuh manusia di hadapan malaikat. Tidak ada satupun makhluk yang dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang lain kecuali orang-orang yang beriman. Ketika datang panggilan sholat, dia langsung melaksanakan sholat menghadap Allah. Itu Allah banggakan di hadapan para malaikat. Jangan dianggap enteng tuh, ya. Kalau kita ingin menjadi manusia yang memiliki kemuliaan di sisi Allah, jangan kita sepelekan tuh panggilan Allah. Azan berkumandang jangan kita sepelekan, ya, jangan. Ini azan udah berkumandang masih asik main WA, masih asik main Instagram, ya, masih asik dengan urusan dunia. Bagaimana kita dapat berkah dari Allah? Tuh orang-orang Timur Tengah tidak. Mereka seakan-akan hidupnya itu menunggu panggilan Allah, menunggu panggilan Allah tuh mereka. Kagak ada yang mensibukkan dirinya dengan urusan dunia. Urusan dunia nomor 2. Maka yang dia tunggu adalah waktu bagaimana bisa bertemu dengan Allah, menunggu panggilan Allah, undangan Allah. Ya, indah. Makanya kalau kita lihat di Saudi Arabia, di Makkah, ya, di sekitar Jazirah Arabia itu yang namanya kalau sholat berjamaah penuhnya luar biasa, saudara. Subuh aja, bukan main. Apalagi Jumat. Kalau yang namanya sholat Jumat nih, orang-orang sana itu sebelum subuh udah pada berangkat, bawa termos, bawa makanan. Kenapa? Karena mereka mencari keutamaan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu keutamaannya awal pertama datang. Kapan awal pertama datang itu? Karena di dalam sholat Jumat itu, dalam kitab Mawaqil Ubudiyah itu dijelaskan ada 6 masa, ada 6 jam, ada 6 waktu di situ. Waktu yang pertama adalah sebelum fajar. Jadi sebelum fajar itu udah masuk duluan tuh mereka berebut tempat untuk melaksanakan sholat Jumat.
Jadi sebelum subuh mereka udah pada datang tuh. Jadi begitu subuh mereka sudah menempati tempat-tempat sop-sop yang pertama. Kenapa? Karena untuk mendapatkan fadilah, keutamaan masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau kita sholat Jumatnya kapan? Datangnya sholat Jumat kapan gitu? Hah? Setelah iqomah baru datang. Betul nggak? Gimana kita mau dapat amalan yang bagus? Bagaimana kita mau dapat keutamaan? Dapat telur aja kagak? Dapat telur enggak? Kan gitu. Kalau yang pertama di saat yang pertama saat awal itu dapatnya kan bagaikan orang yang korban onta, kan gitu. Betul kan? Kalau seandainya yang kedua korban lembu, sampai yang terakhir korbannya telur. Nah kita ketika kita masuk khotib udah naik ke atas mimbar kagak dapat pahala. Nggak dapat pahala saudara. Khotib naik ke atas mimbar, ada muadzin menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Khotib naik ke atas mimbar, baru kita datang. Enggak dapat pahala. Kagak dapat pahala. Ditutup semuanya tuh. Para malaikat di syarat salat Jumat itu saat subuh mereka memenuhi pintu-pintu masjid. Untuk apa? Mereka membawa catatan-catatan. Mereka akan mencatat tuh siapa yang datang pertama. Yang pertama dia datang siapa nih? Dari kelompok saat yang pertama, waktu yang pertama. Oh pulan. Saat yang kedua pulan. Saat yang ketiga pulan. Begitu khatib naik ke atas mimbar, maka mereka semuanya bubar. Yang namanya catatan semuanya ditutup. Kolam-kolam, pulpen, pena-pena diangkat ke atas langit. Kemudian mereka berada di samping mimbar untuk mendengarkan khatib yang berada di atas mimbar. Itu para malaikat, tidak ada lagi malaikat yang mencatat kebajikan hamba manusia yang datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka kalau orang datangnya sholat Jumat ketika khatib atas mimbar kagak dapat pahala, nggak ada pahalanya. Apa yang kita dapatin? Jangankan pahala onta, telur aja kagak dapat. Betul nggak? Masya Allah, ya. Dan memang jarang di Indonesia orang datang sholat Jumat dari subuh. Ada nggak kira-kira di Indonesia? Kagak ada. Pengen dapat onta tapi datangnya kagak pernah subuh. Coba sekali-sekali subuh datang, diketawain gitu ya. Betul nggak? Diketawain. Itu mau ngapain? Mau sholat. Sholat apa? Sholat Jumat. Loh lah masih pagi. Bahkan akhirnya ada anekdot tuh dia di YouTube. Anekdot apa? RT bawa termos, ditanya, "Teh, lu mau kemana?" "Ane mau sholat Jumat." Masih hari Kamis sholat Jumat. Itu sebenarnya adalah sindiran bagi kita. Ya, RT datang bawa termos, di tengah jalan ditanya sama orang, "Teh, ente mau kemana bawa termos?" Udah pakai pakaian koko, kemudian pakai sarung, pakai peci. "Ente mau kemana teh?" "Tumben, iya nih, ane pengen sholat Jumat." "Oh, masih hari Kamis sholat Jumat." Itu sindiran sebenarnya bagi kita. Sindiran sebenarnya. Yang aslinya harusnya memang kita datangnya lebih dulu. Kapan? Habis sholat subuh duduk dah. Duduk itikaf di masjid gitu loh sampai dengan masuk sholat Jumat. Tapi begitu kita laksanain, ada orang ngomong, "Kebagian ente." Kebagian mau sholat Jumat, ngapain sholat Jumat pagi-pagi, kan gitu. Ya Allah, manusia ya. Coba kalau kita lihat di Saudi Arabia, di Mekah, Madinah, Jazirah Arabia, mereka berebut pagi udah pada mandi untuk sholat Jumat. Anak-anaknya dibangunin, datang bersama-sama rombongan keluarga. Tuh indah saudara ya. Duduk sama-sama, kemudian habis sholat subuh mereka ngeteh, meskipun cuma duduk saja, muzakarah di situ, terkadang baca Quran, menunggu sampai dengan masuk waktunya sholat Jumat. Untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah, keutamaan. Ini mereka pantas kalau kemudian mereka semuanya makmur lantaran mereka mendahulukan Allah ketimbang mendahulukan dunia. Ya. Jangan sampai kita terkecoh dengan dunia. Kita ingin makmur tapi kita tinggalkan Allah. Kita ingin makmur, kita tidak pernah rindu kepada Allah. Ya, terkadang pula salat kita acak-adul.
Orang yang sholat itu hakikatnya adalah orang yang rindu sama Allah. Rindu. Kalau nggak rindu nggak akan mungkin dia mau sholat. Ya? Karena kerinduan itulah dia mau datang kepada Allah. Nah, kalau rindu, yang namanya orang rindu kan ketika dia bertemu dia nggak akan pernah mau cepet-cepet, pasti mau berlama-lama, ya kan? Berlama-lama. Sholatnya ada tumak nina. Sahabi sholat berzikir dulu sebentar kepada Allah. Ini kagak. Sholatnya udah kagak pakai tumak nina. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, kagak lagi doa Allah mantas salam, tapi Allah malantas jalan, kabur. Ya Allah, adabnya kagak ada. Padahal dalam sholat pun ada adab di situ. Kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah, di situ ada adab-adab setelah sholat, ada tuh, ya, adab-adab setelah sholat. Bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita betul-betul memiliki keutamaan di sisi Allah, amal kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah saja yang sudah pasti amalnya diterima sama Allah, itu ketika sholat, selesai sholat punya adab, ya. Rasulullah tidak merubah posisi duduknya, tetap dalam keadaan tawarruk, duduk tawarruk. Kemudian berzikir kepada Allah dengan beristighfar, perbanyak istighfar kepada Allah. Selesai beristighfar kepada Allah, kemudian bertauhid kepada Allah dengan mengucapkan apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin 'adzim wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar, memohon kepada Allah agar tidak masuk api neraka, ya. Itu Rasulullah. Baru kemudian dirampungkan dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam dan sebagainya. Setelahnya itu baru beliau posisi duduknya beliau rubah. Untuk apa? Agar diikutin para umatnya. Umatnya dia tahu, umatnya sholatnya belentang-belentong, ya kan? Dengan kita istighfar kepada Allah, dengan kita mengucapkan tauhid kepada Allah. Kalau orang istighfar, dia merasa bersalah kepada Allah, dia merasa ada kekurangannya, dia merasa amal yang dia kerjakan ini belum tentu diterima oleh Allah. Tapi dengan dia beristighfar, dia mohon, minta sama Allah, dia merendah kepada Allah agar amal sholatnya diterima. Itulah yang membuat amal kita tuh diterima tuh karena dengan kita beristighfarnya itu tuh, saudara. Ya, jadi setiap hari ketika kita melaksanakan ibadah, jangan lupa kita istighfar. Karena dengan istighfar kita merasa diri kita ini adalah orang yang dhaif, lemah, butuh Allah. Amal kita belum tentu sempurna, namun dengan rahman kasih sayang Allah, insya Allah amal kita diterima oleh Allah. Tuh dengan istighfar, ya. Jangan malah selesai sholat langsung kabur, jangan. Amal kita nggak ada lagi tuh, ya. Amal kita banyakan tidak diterimanya dibandingkan diterima, diterima oleh Allah. Banyakan kagak diterima. Nah, Rasulullah itu auratnya itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah, itu auratnya Rasulullah selalu beristighfar, kemudian memuji Allah dengan membaca kalimat-kalimat tauhid dan juga berdoa memohon kepada Allah, ya, menghindar dari api neraka. Rasulullah saja yang sudah pasti kagak akan masuk neraka masih minta sama Allah agar terhindar dari api neraka. Nah, kita belum ada jaminan masuk surga, tapi nggak pernah minta, betul nggak? Masya Allah, sayang. Makanya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dicintai, bukan orang-orang yang dibenci, maka berbuatlah kebajikan, ya. Hindari perbuatan-perbuatan haram agar kita tidak mati dalam keadaan haram. Wa asharu minhum min tala al-umru wa sa'a amalu, dan sejelek-jelek mereka yaitu orang-orang yang berkecimpung dalam perbuatan yang haram dan mati dalam keadaan haram adalah orang yang diberi umur yang panjang oleh Allah namun amalnya penuh dengan amal-amal yang jelek. Wala yatubu amma nahahu Allah taala anhu, dan tidak pernah mau bertobat atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala anhu, atas dirinya.
Ini orang yang selalu kecimpung di dalam haram. Karena orang yang selalu berkecimpung dalam haram seakan-akan hatinya dimatikan oleh Allah. Dia tidak akan pernah melihat kesalahan. Makanya dengan tidak melihat kesalahan, dia tidak akan pernah mau bertobat kepada Allah. Karena dia sudah dilumuri dengan barang-barang yang haram yang ada di dalam dirinya. Namun dia cuma mengharap agar Allah berikan kepadanya ampunan, tapi dia nggak pernah mau bertobat. Dia menganggap Allah itu Maha Rahman, tapi dia nggak pernah bertobat. Allah itu menerima taubat manusia, ampunan, tapi dia tidak pernah mau bertobat terhadap amal-amal apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa asar minhu adhar sadaqati li akhihi muslimin. Dan sejelek-jelek dari mereka pula adalah orang-orang yang menampakkan sedekah, menampakkan persahabatannya di hadapan saudaranya yang seiman, orang-orang muslim. Wa yudabbiru lahu khilafaha, namun mereka bertolak belakang, khilafah bertolak, ya, bertolak belakang amalnya dengan persahabatannya. Bahkan dia menguntit dari belakang gitu ya bahasanya. Ini biasa disebut dengan orang-orang munafik. Di depan dia mengatakan, oh ini sahabat saya, ini saudara saya, saudara yang semati sama saya. Namun di belakangnya dijelek-jelekin. Jadi tidak sesuai apa yang dia katakan di hadapan saudaranya dengan apa yang dia lakukan di belakang saudaranya. Wa asaru minhu man dhahaba awalu umrihi ghaflatun. Sejelek-jelek dari mereka pula adalah orang yang menghabiskan awalu umrihi, hari awal umurnya. Jadi menghabiskan masa mudanya dengan kelalaian. Ya, dia tidak isi masa mudanya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dia tidak isi dengan ketaatan kepada Allah. Sampai akhir hayatnya pun kasalun an ta'atillahi ta'ala. Hingga akhir hayatnya pun dia malas untuk taat kepada Allah. Udah tahu, udah bau tanah, kagak pernah mau datang ke masjid. Udah tahu bau tanah, tidak mau sholat berjamaah. Udah tahu bau tanah, tidak mau duduk di majelis ilmu. Alangkah ruginya orang yang seperti ini. Ya, inilah sejelek dan orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin tua makin jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari bagian yang seperti ini, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat, hidayah, taufik, inayah Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hamba yang memiliki keutamaan dan kesempurnaan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita, yaitu mengetahui tentang posisi kedudukan manusia. Nanti kita mau di mana posisi kita. Baik, ada yang bertanya? Sudah masuk waktu? Tidak ada? Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas kedatangan jamaah di acara resepsi anak saya kemarin tanggal 7 Januari ya. Bersyukur dengan doa restu dari jamaah sekalian, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, tidak ada halangan rintangan, dan dengan doa pula restu dari jamaah, mudah-mudahan putra putri kami dalam menjalankan hidupnya berumah tangga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, kelak akan lahir dikaruniai oleh Allah anak-anak yang saleh dan solehah yang mampu untuk menegakkan kalimatullah, istiqamah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan menjadi dan berguna untuk nusa bangsa dan agamanya serta kedua orang tuanya. Dan saya pun memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya manakala ada penyambutan datangnya jamaah ke tempat kami, ada makanan hidangan yang tidak selera ya, berkurang dan sebagainya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terkadang juga karena banyaknya jamaah, banyaknya tamu, ada yang saya cuekin ya. Itu yang jelas bukannya saya cuekin,
karena memang ada tamu keadaan. Makanya saya di kesempatan ini minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kedatangan jamaah pada acara kemarin itu menambah keberkahan bagi keluarga kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup ta'lim kita dengan sama-sama kita membaca Fatihah dan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-'adha asrafna wa tub 'alaina tauban taghsil kull hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل السول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تقتص الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والآمنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.